Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, dan diberikan istiqamah, diberikan keberkahan dalam belajar sehingga berbuah amal soleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Taib. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi jilid yang kedua. Kita masuk pada pola yang berikutnya. Silakan dibuka kitabnya atau bukunya. Kita masuk pola atau wazan yang berikutnya, yaitu infa'ala yanfa'ilu. Kalau dalam buku Ana terdapat di halaman 28. Halaman 28 dicetakan buku yang Anda miliki. Taib al-babus salis, ya, wazan atau pola yang ketiga dari sulasi mazid yang ketambahan dua huruf, ya. Ya, ketambahan dua huruf ini masuk pola yang ketiga, sulasi mazid yang ketambahan dua huruf. Taib, kita lihat tasrif, ya, tasrif aslinya infa'ala yanfa'ilu seperti apa. Taib, yuk kita ikuti. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. انفعالا ينفعل انفعالا Munfa'ilun munfa'alun. منفعل منفعل Infa'il la tanfa'il. انفعل لا تنفعل Munfa'alun munfa'alun. منفعل منفعل Unfu'ila yunfa'alu. انفعل ينفعل. Taib, ya. Kemudian masuk contohnya al-amsilah, contoh-contohnya. Yang pertama adalah inqata'a, artinya terpotong. Inqata'a, masukkan di sini. Inqata'a yanqati'u inqita'an. انقطع ينقطع انقطاعا Munqati'un munqata'un. منقطع منقطع طاع Inqat, ya. Ulangi, munqati'un munqata'un. منقطع منقطع Inqati' la tanqati'. انقطع لا تنقطع Munqata'un munqata'un. منقطع منقطع Unquti'a yunqata'u. انقطع ينقطع Taib, kemudian ينقطع ada Taib, kemudian ada inqas, sama artinya terbagi. Inqasama yanqasimu inqisaman. انقسم ينقسم انقساما Inqisaman. maaf انقساما Munqasimun munqasamun. منقسم منقسم Inqasim la tanqasim. انقسم لا تنقسم Munqasamun munqasamun. منقسم منقسم Unqusima yunqasamu. Ulangi. انقسم Unqusima ينقسم yunqasamu. انقسم ينقسم Taib. Kemudian berikutnya ada inkasara, artinya pecah, ya, pecah. Taib. Inkasara yankasiru inkisaron. انكسر ينكسر انكسارا Munkasirun munkasarun. منكسر منكسر Inkasir la tankasir. انكسر لا تنكسر Munkasarun munkasarun. منكسر منكسر Unkusira yunkasaru. انكسر ينكسر Taib. Kemudian ada indafa'a, artinya indafa'a ini maknanya bergegas, ya, bergegas. Indafa'a, ya. Indafa'a yandafi'u indifa'an. اندفع يندفع اندفاعا Mundafi'un mundafa'un. مندفع مندفع Indafi' la tandafi'. اندفع لا تندفع
Mundafa'un mundafa'un. Mundafa'un mundafa'un. Undufi'a yundafa'u. Undufi'a yundafa'u. Tapi kemudian ada infajaro, artinya adalah menyembur, menyembur ya, indafar atau meledak atau meletus. Infajaro ya, apa? Infajaro meledak atau meletus. Infajaro yanfajiru infijaron. Infajaru yanfajiru infijaron. Munfajirun munfajarun. Munfajirun munfajarun. Infajir la tanfajir. Infajir la tanfajir. Munfajarun munfajarun. Munfajarun munfajarun. Unfujira yunfajaru. Unfujira yunfajaru. Dan yang terakhir ada intobako artinya berlaku. Intobako artinya berlaku. Intobako yantobiku intibakon. In intabaqa yantabiku intabaqa In, yantabiku intiqaban. intibakon. Kebalik. Offset. Intibaqan. Muntabikun muntabakun. Muntabikun muntabakun. Intabiko la tantabiko. Intabik la tantabik. Muntabakun muntabakun. Muntabakun muntabakun. Untubiko yuntabaku. Untubiqa yuntabaku. Baik ya, ini tasrif yang utamanya. Kemudian kita masuk tasrif cabang, namanya tasrif far'i. Yang pertama adalah fi'il madinya. Kita lihat di sini in fa'ala in fa'ala in fa'alu, in fa'alat in fa'alata in fa'alna, in fa'alta in fa'altuma in fa'altum, in fa'alti in fa'altuma in fa'altunna, in fa'altu in fa'alna. Jadi sama seperti kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabata katabatuma katabatum, katabati katabatuma katabatunna, katabatu katabna. Sama, tinggal dimasukkan saja pola infa'alanya sama seperti kataba dalam bentuk dasarnya. Tinggal dimasukkan juga contoh-contoh kalimat yang tadi. Dan ada fi'il mudhari yang maklum, yang aktif ya. Tadi sebelumnya madi yang maklum yang aktif, sekarang mudhari yang aktif, yaitu yanfa'ilu yanfa'ilani yanfa'iluna, tanfa'ilu tanfa'ilani yanfa'ilna, tanfa'ilu tanfa'ilani tanfa'iluna, tanfa'ilina tanfa'ilani tanfa'ilna, anfa'ilu nanfa'ilu. Gak ada masalah ya, ini benar. Kemudian ada masdarnya infi'alan bentuk tunggalnya mufrad, infi'ala ini bentuk ganda atau musanna, infi'alatin bentuk jamaknya, jamak taksir. Walaupun demikian bentuk jamak ya, ini jamaknya muannas salim bukan taksir. Walaupun demikian yang digunakan dalam masdar adalah bentuk tunggalnya. Isim fa'ilnya seperti biasa ada ini domirnya ya, isim fa'il itu di sini ada bentuk tunggal, musanna dan jamak. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk lebih dari dua. Ya, yang baris paling atas munfa'ilun, munfa'ilani, munfa'iluna. Ini bentuk untuk mudzakkar untuk laki-laki. Munfa'ilun tunggal, munfa'ilani muzakkar yang ganda, munfa'iluna muzakkar yang jamak gitu kan. Baris di bawahnya munfa'ilatun, munfa'ilatani, munfa'ilatun bentuk muannas atau perempuan. Nanti munfa'ilatun bentuk perempuan tunggal, munfa'ilatani bentuk perempuan ganda, munfa'ilatun bentuk perempuan jamak atau lebih dari dua. Jadi kemudian isim maf'ulnya sama seperti isim fa'il, tinggal diganti harokat ain fi'ilnya menjadi fathah yang semula kasrah pada isim fa'il. Yaitu munfa'alun, munfa'alani, munfa'aluna, munfa'alatun, munfa'alatani, munfa'alatun. Sama ya. Kemudian ada fi'il amr. Fi'il amrnya kata kerja perintah. Kita lihat infa'il, infa'ila, infa'ilu, infa'ili, infa'ila, infa'ilna. Berdasarkan perintah ini ditujukan
kepada berapa orang, laki-laki atau perempuan, dan di sini domirnya hanya domir-domir orang kedua atau mukhatab. Anta antuma antum, anti antuma antun, ya. Dan ada fi'il nahinya la tanfa'il, la tanfa'ila, la tanfa'ilu, la tanfa'ili, la tanfa'ila, la tanfa'ilna. Ini juga insyaallah mudah. Artinya janganlah engkau berbuat demikian. Misalnya la tanqasim gitu ya. Janganlah engkau janganlah sesuatu itu dibagi. La tanqasim, janganlah sesuatu itu menjadi pecah. La tanqasira tadi ya, la tanqasira. Inkasara, la tanqasir misalnya. Janganlah sesuatu itu menjadi pecah misalnya gitu ya. Dan isim zaman makannya munfa'alun, munfa'alani, munfa'alatun. Munfa'alun bentuk tunggal, munfa'alani bentuk ganda atau musanna. Tadi kalau tunggal namanya mufrad, yang munfa'alatun bentuk jamaknya ya. Sini kelihatannya jamaknya jamak muannas salim. Kemudian madhi majhul, fi'il madhi yang pasif yang semula infa'ala menjadi unfu'ila. Caranya di harokat kasroh huruf sebelum huruf terakhir, ain fi'ilnya gitu. Kemudian di harokat doma seluruh fi'il sebelum ain fi'ilnya sampai huruf pertama. Di sini kebetulan ada hamzah wasal, nun dan fa untuk huruf sebelum ain fi'ilnya. Nanti di harokat doma semua kecuali yang sudah sukun. Kalau sukun biarkan sukun saja. Sehingga menjadi unfu'ila. Baik, infa'ala jadi unfu'ila. Caranya begitu. Kasrah ain fi'ilnya atau huruf sebelum huruf terakhir, kemudian doma semua huruf sebelum ain fi'ilnya, kecuali yang sudah sukun dibiarkan. Unfu'ila. Unfu'ila, unfu'ila, unfu'ilu, unfu'ilat, unfu'ilata, unfu'ilna, unfu'ilta, unfu'iltuma, unfu'iltum. Unfu'ilti, unfu'iltuma, unfu'iltunna, unfu'iltu, unfu'ilna. Kemudian fi'il mudhari' majhulnya yunfa'alu. Ini harusnya kita cek ya, benar atau tidak. Fi'il mudhari' misalnya kalau bentuk dasarnya yaktubu menjadi yuktabu gitu kan. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Yajlisu menjadi yujlasu. Berarti rumusnya gimana? Di dhammah huruf pertama, kemudian di fathah huruf sebelum huruf terakhir. Baik. Dan juga di fathah huruf di tengah-tengahnya, kecuali yang sudah sukun. Sukun biarkan sukun ya. Sehingga menjadi yunfa'alu harusnya, bukan yunfa'ulu. Salah ini ya. Kalau di cetakan ana ini salah. Harusnya yunfa'alu. Yunfa'alu, yunfa'alani, yunfa'aluna. Tunfa'alu, tunfa'alani, yunfa'alna. Tunfa'alu, tunfa'alani, tunfa'aluna. Tunfa'alina, tunfa'alani, tunfa'alna. Unfa'alu, nunfa'alu. Jadi yang salah di bagian domir huwa sama domir hiya dan domir anta itu salah ya, typo atau salah ketik di ain fi'ilnya harusnya harokatnya fathah. Baik. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini ada fawaid ya, faedah-faedahnya sama. Yang pertama lil mutawa'ah, memberikan makna akibat ya. Akibat dampak dari perbuatan sebelumnya. Misalnya, kasartu zujaja fan kasara. Aku memecahkan gelas itu sehingga gelas itu menjadi pecah. Maka in kasara menggunakan pola infa'ala. Maknanya menjadi pecah. Apa sebabnya? Sebabnya kasartu. Kata kerja sebelumnya. Memecahkan. Ada yang aku memecahkan. Itu sebabnya. Sehingga dampaknya apa? Fankasaro. Fa ditambah inkasaro disambung jadi fankasaro, maka gelas itu menjadi pecah. Baik ya. Contoh lain, fatahtul baba fanfataha. Aku membuka pintu itu sehingga pintu itu menjadi terbuka. Nah, maka infataha ini dampak perbuatan dari perbuatan sebelumnya fatah. Qata'tul al-habla fanqata'a. Aku memotong tali itu, maka tali itu menjadi terpotong.
Maka fanqata'a, inqata'a di sini adalah perbuatan dampak dari perbuatan qata' itu sebelumnya, menjadi terpotong. Ya, insyaallah ini jelas. Fungsi atau faedah kedua bima'nal fi'lil mujarrad. Maknanya kembali ke bentuk paling basicnya. Apa bentuk paling basicnya? Kembali ke bentuk sulasi mujarrad, yaitu 3 huruf dasar yang tidak ada tambahan huruf lainnya. 3 huruf saja. Contohnya gini, misal fantolaku, fantolaku itu artinya pergi ya. Intolako kan, intolako, infa'ala. Ditasrif ke domir hum, intolako, intolako, intolaku. Ketemu ya, fantolaku, mereka pergi. Fantolaku, mereka pergi, wahum yatakhofatuna, ay fazahabu. Maksudnya gimana? Fazahabu, ay itu kan huruf tafsir, menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, setelah ay itu namanya kalimat tafsir, menjelaskan kalimat sebelumnya. Sehingga ay fazahabu, fazahabu zahaba ya. Ini sulasi mujarad dari bentuk intolaku. Jadi zahabu merupakan bentuk sulasi mujarad dari fantolaku. Maka fantolaku maknanya fazahabu, pergi. Baik, bisa dipahami ya. Jadi kembalikan ke bentuk paling dasarnya. Walaupun berbeda susunan hurufnya, berbeda kosakata, tapi maknanya sama. Pergi. Intolako pergi. Zahaba juga maknanya ya pergi. Kemudian ada tadi makna takhofatuna. Ya takhofatuna artinya apa? Dari kata takhofata. Wazannya tafa'ala. Itu dapat dalam ayat sepertinya. Anda coba cek ya. Di surat juga ini ada. Yatakhofatuna terdapat dalam surat apa? Ayat berapa? Ya. Di antaranya surat At-Toha ayat 103. Yatakhofatuna bainahum illa bistum illa asyra. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, ya, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari. Juga di surah Al-Qalam ayat 23, fantolaku wahum yatakhofatun. Oh, ini berarti ini ayat Quran ya. Fantolaku wahum yatakhofatun. Ya, ini ayat Quran artinya maka pergilah mereka dalam kondisi saling berbisik-bisik. Ini yang lebih tepat. Maka pergilah mereka dalam kondisi yatakhofatun, ini berbisik-bisik. Tadi di mana dasarnya adalah merendahkan ya. Di sini maksudnya merendahkan suara, yaitu maksudnya berbisik-bisik. Ai fadhahabu, zahabu ini menafsirkan intolaku tadi. Jelas ya? Kita masuk tamrinat latihan. Kita coba selesaikan semampu kita. Sorif mayati, tasriflah kalimat berikut ini. Yang pertama in ba'asa, berarti masdarnya apa? In ba'asa yanba'isu, in bi'asan, berarti in bi'asan. In ba'asa artinya apa? In ba'asa dari kata ba'asa. Berarti maknanya adalah artinya hidup kembali, bangkit, gitu ya. Kita sering dengar istilah yaumul ba'ats, hari kebangkitan ya. In ba'asa artinya bangkit atau hidup kembali. Kemudian tadi ya in ba'asa masdarnya in bi'asan, isim fa'ilnya munba'isun, isim maf'ulnya munba'asun, fi'il amrnya in ba'is, fi'il madi majhul, madi yang pasifnya unbu'isa, unbu'isa. Kemudian in khada'a, yang kedua ada ada in khada'a. Apa in khada'a artinya? Ya, apa makna in khada'a artinya? Dari kata khada'a. Kata dasarnya adalah khada'a. Kalau khada'a artinya ya maknanya mencacah, memukul. Ada beberapa makna. Ya, kita pilih salah satunya memotong ya, memotong. Khada'a. Memotong ya, khada'a. Di dalam sebuah kalimat disebutkan khada'an lahma. Seseorang itu memotong laham ya, daging. Baik. Itu berarti in khada'a, terpotong juga boleh mana. Ya in khada'a maknanya terpotong. Baik. Kita masukkan masdarnya apa? In khida'an ya, in khida'an. In khida'an. Baik. Kemudian ada fi'il fa'ilnya munkhadi'un.
isim maf'ulnya munkhada'un, fil amrnya in khadi' ya. Kemudian fil madi majulnya unkhudi'a. Ya. Kemudian ada contoh ketiga inqalaba, terbalik ya. Terbalik. Inqalaba terbalik, terbolak-balik. Ya, terbalik ya. Inqalaba maksudnya inqilaban, isim fa'ilnya munqalibun, isim maf'ulnya munqalabun, fil amrnya inqalib, fil madi majulnya unquliba. Terbalik ya, dari kata qalb, hati ya. Hati disebut hati itu karena mudah terbolak-balik. Itu asal katanya. Dan kita dalam doa kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, muqallibal. Sama dari pola yang lain ya, bukan dari pola ini. Muqallib, dari pola itu fa'ala yufa'il, qallaba yuqallib, yang membolak-balikkan hati. Dan ada inqabadha. Ya, berikutnya ada inqabadha. Maknanya apa? Maknanya mengerut, berkerut. Berkerut. Ya, bisa menyusut, bisa berkerut, bisa tertekan. Tertekan dalam artian ini bukan tertekan psikisnya, tertekan fisiknya, gitu ya, berkerut. Inqabadha berarti masdarnya inqibadhun, isim fa'ilnya munqabidun, isim maf'ulnya munqabadun, jelas. Fi'il amrnya inqabid, kemudian fi'il madi majhulnya unqubidha. Jelas ya. Dan yang berikutnya ada inhadama, terakhir ya, inhadama. Ma makna inhadama di sini adalah roboh, runtuh, roboh atau runtuh. Inhadama, dan kemudian ada bentuk masdarnya inhidaman, kemudian bentuk isim fa'ilnya munhadimun, bentuk isim maf'ulnya munhadamun, kemudian bentuk apalagi fi'il amrnya ya inhadim, kemudian bentuk fi'il madi majulnya unhudima, artinya roboh atau runtuh. Yang berikutnya latihan yang terakhir, tarjim ma ya'ti ila lughatil Indonesia, tarjim ke bahasa Indonesia, ini insyaallah mudah. Yang pertama munqati'un, ma makna munqati'un? Sesuatu yang terpotong. Isim fa'il ya, sesuatu yang terpotong. Dan fanfajarat ya, tadi infajara apa maknanya? Infajara ya. Maknanya tadi meletus ya. Berarti fanfajarat, sesuatu itu, maka sesuatu itu telah meletus gitu. Fanfajarat ini fi'il madi, domirnya hiya, ada tak sukunnya ya. Dan fanqalabu ini fi'il madi juga, polanya inqalaba, kemudian ditasrif ke domir hum, jadi inqalabu, tambahkan fa, artinya maka. Maka mereka telah berubah, terbalik kan maknanya berubah. Maka mereka telah berbalik arah misalnya gitu ya. Kemudian berikutnya ada wal munkhaniqatu. Munkhaniqah berarti dari kata inkhanaqa. Apa makna inkhanaqa? Ini baru tadi ya, belum ada contoh. Tercekik ya, tercekik. Wal munkhaniqatu, seorang perempuan yang tercekik. Nah, seorang perempuan yang tercekik, wawunya itu artinya dan. Dan ada seorang perempuan yang tercekik. Baik. Inqalabtum. Nah, sama tadi dengan fanqalabu, ini domirnya antum gitu aja. Jadi mereka para lelaki, kalian para lelaki telah berubah, telah berbalik arah misalnya. Dan ada fatan qalibu, ini fi'il mudhari ya. Berarti tanqalibu, fatan qalibu, yakin fi'il mudhari, yakin ya. Nunnya dihapus, dalam kondisi nunnya dihapus, awalnya tanqalibuna, berarti domirnya, subjeknya adalah antum, ya kan? Tanqalibu, tanqalibani, tanqalibuna. Nunnya dihapus kenapa? Wallahu a'lam, mungkin karena sebab fa-nya di sini. Mungkin fa-nya ini fa sababiyah, fa yang memberikan makna sebab, sehingga tanqalibunanya menjadi nasab dan efeknya nunnya dihapus. Maka sehingga
kalian para lelaki sedang atau akan berubah berbalik arah. Wallahu a'lam. Nah, ada munqaliban. Munqaliban bentuknya kondisinya ini mansub ya, fathah akhirannya. Ini isim fa'il ya. Seseorang atau sesuatu yang berbalik, berubah. Kemudian ada munqalibuna isim fa'il lagi. Ini konteksnya jama, mudzakkar. Munqalibuna mereka orang-orang yang berbalik atau berubah. Infatarat ya. Fi'il madi dia. Dhamirnya hiya. Ma makna infatara? Apa makna infatara? Terbelah. Ya, terbelah. Infatarat. Dalam ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzas samaa'u fatarat. Betul? Dan ketika langit itu terbelah, ya. Infatarat terbelah. Sesuatu itu terbelah. Kemudian munfatirun, sesuatu yang terbelah. Isim fa'il ya. Tunggal, sesuatu seorang atau sesuatu yang terbelah. Lan fisama, la infisama. Kalau disambung lan fisoma, infisoma berarti masdar dari kata kerjanya infasoma, ini infisoma. Lan fisoma laha dalam dalil ya. Infasoma apa artinya? Infasoma maknanya adalah retak, menjadi retak atau putus. Ya. Lan fisoma, kalau disambung dibaca lan fisoma. Lan fisoma. Di ayat juga ada di surat Al-Baqarah ayat 256, ayat-ayat terakhir atau tepatnya setelah ayat kursi ya. Apa bunyinya? Potongan ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Nah, di sini poinnya. Ketika itu apa intinya? Lan fisama laha ini tidak akan putus. Nah, berarti maknanya infisam itu putus, tidak akan putus. Baik, berpegang teguhlah kepada tali Allah yang tidak akan pernah putus. Yanqasimu fi'il mudhari domirnya huwa, sesuatu itu sedang terbagi ya. Sesuatu itu sedang terbagi. Munqasimun isim fa'il dari yanqasimu, orang atau sesuatu yang terbagi ya. Infiradun bentuk masdar dari infaroda. Infiradun bentuk masdarnya ya. Sama mana infiradun dari kata infaroda. Ya, kita sering dengar istilah munfarid. Munfarid isim fa'ilnya. Salat munfarid misalnya, apa itu salat munfarid? Salat bersendirian. Maka makna infirad adalah bersendirian, menyendiri gitu ya. Atau penyendirian. Kalau bentuknya isim kayak ini ya, infirad. Kemudian munfaridun, nah ini yang tadi Ana bilang, munfarid itu seseorang yang menyendiri, misalnya dalam sholat gitu ya, disebut sholat munfarid karena orangnya menyendiri, sholatnya sendirian, misalnya sholat sunnah, ya, namanya munfarid. Baik, selesai alhamdulillah. Ustaz, terkait ini, ketika ketemu alif ini Ustaz, kan kadang-kadang pada saat kita mentasrif itu misalnya apa? Fiilnya itu ada alif juga Ustaz ya, ada alif atau hamzah gitu ya. Ketika ketemu dengan depannya itu jadi alif itu kayak gimana ya Ustaz? Dulu itu pada saat ujian kalau nggak salah juga ada itu. Ya ujian sebelumnya. Contohnya mana? Yang tadi, yang fanfajarat gitu. Fanfajarat. Tadi atau lang fisama laha. Ya. Contoh kan fanfajarat itu kan fa ketemu infajarat. Ya kan? Iya, itu namanya hamzah wasol ya. Jadi kalau ada fi'il awalannya ada seperti alifnya itu bukan alif tapi itu hamzah wasol, hamzah yang tanpa simbol kepala hamzahnya, dan nanti dia dilebur bacanya dengan huruf sebelumnya atau dengan kata sebelumnya, dileburkan. Fan fajarat gitu, dileburkan saja. Misalnya Ustaz,
Diliburkan ya. Mm-mm. Dileburkan Jadi saja. misal kayak kayak ini ya, yang waktu itu soal kalau nggak salah iman ya, iman itunya kan pada saat kita tasrif dia pakai tasrif af'ala. Oh iya. Ah, iya kan a, alif apa hamzah 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 fathah terus ada hamzah Mm-mm. yang mati ya Ustaz ya. Nah itu bacanya dia gimana Ustaz? Mana gitu. Oh itu. Itu kalau amana yu'minu, huruf Hmm. pertamanya itu hamzah qata', bukan hamzah wasl. Jadi huruf pertamanya itu wajib dibaca karena dia hamzahnya jenisnya qat'i atau qata'. Cirinya apa? Ada simbol hamzahnya kan? Kalau ada simbol hamzahnya maka tidak bisa dilebur. Dia memang harus diharokati, yaitu a di situ ya. Kalau amana, kalau iman berarti i gitu. Nah, kemudian kalau diubah ke pola fi'il madinya kan af'ala, eh, maka nanti hamzah ketemu hamzah. Huruf pertama Hmm. hamzah, huruf tambahannya itu ya, huruf tambahannya Ya. ziyadahnya. Dan ketemu fa fi'ilnya yang juga hamzah, Hmm. sama fa fi'ilnya ini hamzahnya di situ kan sama ya dengan hamzah yang huruf pertama. Ya ini digabung menjadi mad. Nah, jadi mad karena sama, digabung menjadi mad, jadi panjang. Amana gitu. Digabung, bukan amana tapi Yang amana. mana? Digabung karena sama, dua huruf yang sama Oh. bersebelahan, maka ada dua pilihan, bisa dilebur menjadi tasdid, bisa digabung menjadi mat ya. Bisa dicarain seperti itu. Ditasdid atau di mat. Amana. Karena kalau ditasdid kan nggak bisa dibaca nih. Soalnya di awal kata kan. Kalau Iya. ditasdid nggak bisa dibaca. Nanti butuh tambahan huruf lagi. Jadi itu mungkin alasannya dijadikan mat jadi panjang. Amana yu'minu imanan. Nanti imanannya eh, ini yang menarik. Nanti hamzahnya itu berubah jadi ya itu. Jadi ya sukun. Yang fa fiilnya yang semula hamzah atau hamzah keduanya itu berubah jadi Hmm. ya sukun menjadi imanan nanti. Amana Yang panjang yu'minu. Ustaz ya. Hah? Imanan. Iya, jadi I. imanan bukan bukan imanan bukan. Bukan imanan bukan, tapi jadi ya nanti berubah. Nah, itu ada pelajarannya khusus nanti bagaimana cara mengubah itu. Nanti ada di sorof jilid 3. Al-Kafi jilid 3 itu. Nanti cara mengubah hamzah seperti itu. Gitu ya, jelas? Ya. Just that. Ya, mungkin demikian. Syukran. Syukran, jazakumullah khairan. Mungkin demikian kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.